wedding with a view, ya kan? Ini apa tuh? Selamat datang di Temanggung, bersenyum katakan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami keluarga kecil Arsya. Oke teman-teman, kita hari ini mau pulang ke Bekasi. Kita mau melakukan aktivitas lagi seperti biasa, bekerja dan mencari nafkah teman-teman. Kali ini kita akan melakukan perjalanan pulang ke Bekasi tuh dari Purworejo, tapi kita mau lewat Wonosobo, terus Parakan, daerah Temanggung, terus lewatnya nanti masuk tol di Weleri. Posisi sekarang kita baru saja jalan dari Purworejo nih teman-teman, tepatnya di daerah Jenderal Urip Sumoharjo. Sekarang jam 3.40, 15.40 ya teman-teman ya. Kita tadi start dari rumah itu sekitar jam 3.20. Setengah 3 bukan dong, setengah 4 kurang. Iya. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami menuju ke Bekasi. Kita lewat rute yang berbeda, lewat Jalan Raya Purworejo, Wonosobo, terus kita ke arah Parakan, terus masuk tol Weleri. Oke, lampu merah kita jalan dulu. Lampu hijau, lampu merah mah berhenti ya. Ya, ada si Arsya. Mana sih nih? Kali ini kita menuju ke arah Magelang dulu teman-teman. Nanti di perempatan pertigaan pondok pesantren apa gitu ya, Gebang itu belok kiri kita nanti ke arah Sapuran. Di pertigaan ini kita belok kiri ke arah Magelang. Kalau ke kanan itu ke arah Pasar Mbaledono, ke arah Purworejo kota lagi teman-teman. Bagaimana kondisi jalannya, naik turun atau enggak, atau rusak atau masih bagus? Di pertigaan ini belok kiri, kita mau ke arah Wonosobo lewat Jalan Raya Purworejo Wonosobo nih teman-teman. Di depan sana kalau kelihatan itu gunung itu tuh Sumbing tuh. Oh ya, untuk cuaca hari ini tuh sedang di Purworejo tuh sedang diguyur hujan ya teman-teman ya. Cuacanya mendung, awannya gelap teman-teman. Kondisi jalan aspal yang basah tuh sangat mengurangi sensitivitas ban ya. Oke, kita belok kiri ke arah Wonosobo teman-teman. Di daerah apa nih? Apa ya? Loano. Mohon maaf tadi bukan Gebang, Loano. Kita nanjak-nanjak lagi. Wah, di depan kita ada truk nih. Di jalur ini tuh banyak truk engkel tuh loading kayu nih.
kayu-kayu perkebunan tapi bukan kayu hutan, bukan kayu hutan ya. Loadingnya loading kayu-kayu perkebunan karena di sini banyak perkebunan pohon albasia. Namanya apa itu pohon albasia ya? Ya sejenis itu dah. Oke, jalanan sudah mulai menanjak dan berliku. Kurang lebih 37 km sampai dengan kita balap dulu biar aman. Sekitar 37 kilo sampai di Pasar Kertek, Wonosobo. Titik awal pendakian. Dengan kondisi awan mendung dan di sini vegetasinya tuh masih kebun-kebun sama perkebunan pohon-pohon besar ya. Kita balap dulu. Wah, ngantri lagi ternyata truk loading kayu nih, hasil perkebunan loh. Oke teman-teman, masih di Jalan Raya Wonosobo Purworejo dengan tikungan yang nggak habis-habis. Ini kalau kelok 1000 kali namanya nih. Kelok 1000 Wonosobo Purworejo. Kalau mau ke arah Dieng dari Purworejo itu lewat sini lebih cepat teman-teman nih, daripada kita harus lewat Magelang atau ya dari Purworejo emang harus lewat sini lebih cepat sih daripada lewat Magelang. Cuman kalau untuk jalan malam sendirian saya sarankan sih mendingan lewat jalur lain aja lah, karena di sini nih kalau malam tuh gelap banget, minim lampu penerangan. Ya walaupun ada lampu penerangan dari perumahan warga ya, tapi ya namanya lampu rumah ya nggak bisa buat nerangin jalan sampai ke jalan sih. Duren. Kurang lebih 19 km sampai di Pasar Kertek Wonosobo. Pasar Kertek, bukan Kretek, Kertek. Kalau kita belok kiri itu ke arah daerah Brumno, Kabupaten Purworejo ya.
mini nih Pertasop dari tadi. Kita udah sampai di Pasar Kepil Kabupaten Purworejo. Kepil tuh kecamatan apa ya? Oh, Kepil tuh kecamatan karena ada Koramil tadi. Biasanya kalau setiap kecamatan tuh pasti ada Koramil. Koramil Kepil, Kecamatan Kepil. Kabupaten Wonosobo. Udah lewat, berarti udah masuk di Kabupaten Wonosobo nih teman-teman. Udah bukan Purworejo lagi nih. Batas wilayahnya nggak kelihatan tadi. Karena ini tuh jalur alternatif ya, bukannya jalan nasional ini. Hanya penghubung aja. Tapi untuk ruas jalannya itu lebar sini. 2 mobil mah lancar kalau dari sini nih. Oke teman-teman, di pertigaan ini kita ambil lurus. Kalau kita ke kanan atau dari arah kanan itu dari arah Magelang. Jalur ini nih bisa menuju untuk ke arah tuh Nepal Panjapa atau Negeri Sayur Sukomakmur ya. Bentar lagi berarti udah sampai di alun-alun Sapuran teman-teman. Untuk jalan sih masih tikung-tikungan mulu nih, meliuk-liuk mulu nih dari tadi. Nah, setelah masuk di Wonosobo dan Sapuran nih ada satu pom bensin yang lumayan gede nih sebelah kiri. Pertama dari arah Purworejo. Baru nemu pom bensin yang besar. Tadi tuh banyak Pertasop, tapi ya cuman Pertasop doang. Pertasop kan nggak ada Pertaletnya, hanya Pertamax jualnya. Sindoro Sumbing. Kita udah sampai di Pasar Sapuran sebelah kanan kita. Nah, seberangnya Pasar Sapuran itu alun-alun Sapuran, kecamatannya tuh Kecamatan Sapuran. Tapi kabupatennya masuk administrasi Wonosobo. Kita masih 8 kilo lagi sampai ke Pasar Kertek. Di pertigaan Pasar Kertek nanti kita ambil ke arah kanan, ke arah Parakan Temanggung. Kita lewat jalur estetik di sepanjang ruas jalan Wonosobo Parakan. Karena jalur itu tuh diapit oleh 2 gunung besar, yaitu Sindoro dan Sumbing. Semoga nggak tertutup kabut. Jadi wah, ternyata tertutup kabut kalau dari sini kelihatan itu. Gunung Merbabunya ketutupan kabut teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pasar Kertek. Pasar Kertek. Nah, di pertigaan
sana kita mau ngambil ke arah kanan, ke arah Parakan, Temanggung, dan ke arah Sukorejo. Aktivitas pasar Kertek sore hari tuh masih rame yang dagang jajanan, tapi kalau dagang sayuran kayaknya udah nggak ada deh. Karena kalau aktivitas dagang sayur tuh biasanya pagi hari teman-teman nih. Kalau udah sore nih kayak jajanan-jajanan gini nih, roti bakar sama gorengan, sate, dan sebagainya. Masih sedikit macet di pertigaan ini nih, pasar Kertek. Oke, di bundaran ini kita belok ke arah kanan, ke arah Wonosobo. Ke arah Parakan. Nah, ini tugu sebelah kanan ini teman-teman nih. Kemarin berapa hari yang lalu nih ada kecelakaan ini nih, kecelakaan fatal di sini nih. Truk remblong dari arah sana itu nabrak tugu itu tuh. Kalau nggak salah ada korbannya juga tuh, karena emang nih di turunan ini nih lumayan panjang banget nih, karena tanjaknya juga panjang banget. Harus ekstra banget nih pengeremannya nih, diatur nih begitu ketika menemui tanjakan panjang lurus itu jangan injak rem terus, nanti mengakibatkan tromolnya panas dan terjadi malfunction pada sistem pengereman. Kalau untuk nanjak sih nggak terlalu beresiko ya. Yang beresiko itu kalau dari arah sana, dari atas turunnya itu tajam banget di sini nih. Bukannya tajam, panjang turunnya. Tanjakannya juga panjang banget ini, dari bawah tadi ke atas tuh. Kalau misalnya nggak hujan tuh, nggak mendung gitu, itu pemandangannya bagus banget lewat jalur ini. Karena tuh jalur ini tuh di tengah-tengah diapit dua gunung ya, Gunung Sumbing dan Sindoro nih. Sebelah kiri Sindoro, belah kanan Sumbing. Kalau yang kelihatan jelas banget ini sebelah kiri kita nih, ini Sindoro nih, cuman ketutupan awan mendung sama kabut, jadinya nggak kelihatan tuh. Masih menanjak dengan tanjakan yang panjang. Masih nanjak teman-teman tuh. Cuaca saat ini masih gerimis tipis-tipis nih teman-teman nih. Di sekitar Jalan Raya Wonosobo Temanggung. Sebelah kanan tuh kelihatan Gunung Sindoro.
teman-teman, kelihatan nggak tuh Gunung Merbabu dari jalanan sini tuh. Sebelah kiri jalan Gunung Merbabu tuh. Salah, Sindoro, mohon maaf. Sebelah kanan jalan mohon maaf. Mohon maaf teman-teman. Ini sebelah kiri maksud saya nih Gunung Sindoro. Kalau kita dari Wonosobo ke arah Temanggung tuh posisinya di sebelah kiri. Kebalik-balik. Nah, kalau kita ini nih di depan kita tuh sebelah kanan itu Gunung Sumbing tuh teman-teman tuh. Wah, indah banget. Tapi gunungnya lagi diselumuti oleh kabut di atasnya tuh, kayak badai kalau kabut kayak gitu tuh di atas. Karena itu awan mendung, pasti hujannya deres banget di atas. Oh ya, kembali ke jalanan. Jalanan ini masih menanjak ya. Masih menanjak terus, belum berhenti nih tanjakannya. Kenapa di jalanan di daerah Pasar Kretek tadi tuh sering banget terjadi kecelakaan tuh, remblong ya, karena emang turunannya tuh panjang banget, nggak habis-habis teman-teman. Itu sampai Pasar Kretek itu turun terus. Nah, yang dikhawatirkan truk-truk seperti ini nih, yang pengeremannya nggak bagus, akhirnya dia remblong terus. Wah, kemarin tuh itu serem banget tuh teman-teman. Ada beritanya di itu kalau nggak salah di Instagram ya. Masih terus nanjak teman-teman nih. Truk-truk kayak gini nih, ya kenapa truk ini tuh di jalanan menurun gitu tuh pelan sekali ya teman-teman ya. Karena dia itu mungkin udah di gigi rendah, gigi 1 mungkin dia melakukan engine brake, terus ditahan juga pakai rem itu. Wah, luar biasa lah. Ngeri-ngeri sedap, spot jantung saya rasa itu supir truknya tuh. Turunan panjang ya, kurang lebih 3 kilo itu turun terus, dan itu lurus ya, nggak belok-belok turunannya tuh. Wih, indah tuh. Nah, di depan kita tuh Gunung Sumbing teman-teman. Ini yang dinamakan mudik with a view, ya kan? Apa coba itu? Wah, coba itu motor. Ada aja.
Masya Allah, indah banget tuh. Kita berada persis di kaki Gunung Sumbing. Kita menghadap ke Gunung Sumbing nih, jalannya nih teman-teman nih. Untuk Gunung Sindoronya itu di sebelah kiri ya, kalau itu kiri belakang. Wah, segar banget udaranya. Rugi sih kalau lewat sini itu pakai AC karena udaranya bersih banget. Kita sudah memasuki Kabupaten Temanggung nih, ditandai oleh gapura ini nih teman-teman nih. Selamat jalan Wonosobo Asri. Selamat datang di Temanggung. Bersenyum. Pasti masyarakat yang tinggal di daerah sini nih harus pakai jaket karena adem banget nih. Jam 5.17 kita baru masuk daerah Temanggung nih teman-teman. Di sebelah kiri tuh ada tempat wisata namanya Kledung Park. Nah, kita udah masuk ruas jalan turunan nih dari arah Wonosobo ke Temanggung nih teman-teman. Untuk lalu lintas di sore ini jam 5:20 itu cukup ramai ya teman-teman ya. Dari arah Wonosobo maupun dari arah Temanggung. Di depan ada truk yang jalannya pelan tuh karena dia engine brake ya, karena ini jalan turunan ya. Untuk kabutnya udah mulai turun teman-teman. Tuh, kita intip bisa di balap pelan-pelan. Bisa dilihat kalau kelihatan dari kamera tuh di depan tuh awan tuh, kabutnya tebal banget itu. Kita mau lewat kabut itu cuca. Wow. Wow.
kabutnya sudah menyelimuti perbukitan. Dan ini depan kita nih, kita menghadap ke Gunung Sindoro teman-teman tuh. Seru lah kalau lo sini, pemandangannya tuh indah banget ya. Wah, kabutnya Masya Allah. Tapi nggak terlalu tebal sih nih kabutnya nih. Kabutnya tipis-tipis. Kurang lebih 4,5 kilo lagi kita akan sampai di Kota Parakan, Kabupaten Temanggung. Kalau ini kita diarahin lewat jalur kampungnya, tapi saya mau lewat Kota Parakan aja dulu lah. Kalau Google Map tuh diarahinnya lewat kampung, lewat jalan perkampungan. Kalau ini saya mau lewat jalan utamanya aja, jalan utama Parakan Temanggung ya. Kita baru saja memasuki Kota Parakan teman-teman. Sekarang jam 5:30 sampai di Kota Parakan. Kita masih di dalam Kota Parakan nih. Untuk checkpoint yang kedua itu di Pasar Ngadirojo teman-teman. Checkpoint pertama tadi di Pasar Kertek. Setelah itu checkpoint keduanya di Pasar Ngadirojo. Kita mau ke arah checkpoint yang kedua teman-teman nih. Kita udah sampai di Pasar Ngadirejo teman-teman. Ini adalah checkpoint kedua kami. Nah, untuk checkpoint ketiga kami tuh kita titiknya di alun-alun Sukorejo ya. Pasar Ngadirejo namanya nih teman-teman nih. Kabupaten Temanggung. Rame ya, banyak orang nyari jajan jam segini nih. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 6 kurang 10, 18 kurang 10 menit. Nah ini bundaran. Ini kita ke kanan ke arah alun-alun Sukorejo. Kalau mau ke Dieng lewat belok kiri juga bisa tuh teman-teman tuh. Kondisi suasana lalu lintas di daerah Ngadirejo tuh rame ya sore ini ya. Masih cukup ramai. Dikarenakan nanti malam tuh menuju pergantian tahun nih teman-teman nih, dari tahun 2025 ke 2026. Kita tahun baruannya di jalan aja, mungkin di jalan tol nanti kita tahun baruannya ya. Kita nggak ikut tahun baruan teman-teman, karena kita masih di jalan. Oke, kita balap aja dulu. Setelah kita lewat Parakan Kota dan Pasar
Ngadirejo, jalanan kembali disuguhkan dengan pemandangan kanan kiri hutan dan kebun teman-teman nih, serta jalanan yang medannya naik turun dan berliku lagi. Sekarang jam 6:03. Hari udah mulai gelap ya teman-teman ya. Motor nggak kelihatan lampunya tuh, nggak ada lampunya motor. Aduh, bahaya sekali motor. Kenapa seneng nggak pakai lampu gitu loh orang naik motor tuh? Apa dia punya ini kali, apa indra ketujuh? Motor berapa? Motor apa? Itu tadi motor nggak ada lampunya. Namanya motor apa? Motor Honda Beat kayaknya. Padahal naik motor pakai lampu tuh enak banget ya, terang gitu jalanan, dan bisa ngasih tanda sama pengendara lain. Tapi kenapa orang tuh banyak seneng tuh naik motor nggak pakai lampu kalau malam itu, heran tuh. Iya, gimana sih saya tahu dah tuh. Kondisi lalu lintas di sore ini menjelang malam nih dari kedua arah masih cukup ramai nih. Mungkin dikarenakan ini tuh masih hari mau libur ya, mau libur tahun baruan, dan nanti malam tuh mungkin pesta pergantian tahun dari tahun 2025 ke 2026 ya teman-teman. Jadi lalu lintas tuh masih ramai jam segini nih. Wow. Ini kita udah di daerah Candi Roto, Temanggung. Ya, masuk ke vegetasi kanan dan kiri hutan dan kebun. Oke teman-teman, setelah kita istirahat sholat maghrib, kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Masih di channel 1486 bersama keluarga kecil Arsya. Posisi kita masih di daerah mana tadi? Masjid apa ya? Pokoknya masjid. Ada patokannya nih. Masih di daerah Candi Roto. Kita setelah melakukan sholat maghrib, kita lanjutkan kembali perjalanan menuju ke Bekasi. Kurang lebih berapa jam lagi kalau di Google Map? Kurang lebih 6 jam lagi. Kalau lancar nyampe Bekasi itu sekitar jam 1 ya. Sekarang jam 6.50, 18.50 waktu Indonesia Barat. Jam-jam segini nih jam-jamnya bis berangkat juga nih. Udah banyak dari
Udah banyak dari tadi itu bis-bis ke jurusan Jakarta tuh banyak. Di depan sana ada bis Murni Jaya. Ya biasanya tuh dari Yogyakarta ke Wonosari lewat Jogja, terus lewat Magelang, Parakan, Temanggung, Weleri, dan masuk tol Weleri nanti. Karena biasanya dia istirahat di daerah Batang ya. Kita harus mendahului bis karena jalan setelah Sukorejo tuh naik turun dan sempit ya, akibatnya susah untuk kamu ngebalap bis di jalur itu tuh. 2 kilo lagi kita sampai di checkpoint ketiga kita, alun-alun Sukorejo. Waktu tempuh yang sudah kita lewati tuh berangkat jam 3.40 dari Purworejo, sampai di Sukorejo tuh jam 6, sekitar jam 7 lah nanti. Berapa jam tuh? 3 jam 20 menit. Di daerah Sukorejo sendiri juga termasuk daerah yang rame, nggak sepi-sepi banget tempatnya gitu. Jam segini aja masih rame ini sih, masih banyak orang yang lalu lalang. Di samping ini juga hari kerja nih, masih hari kerja di tanggal 31, hari terakhir tahun 2025. Karena sebentar lagi jam 12 malam tuh momen pergantian tahun. Nah, di situ mungkin bisa menjadi ini tuh rame karena orang-orang tuh pada muter-muter biasanya. Nah, di depan kita nih udah masuk alun-alun Sukorejo. Rame banget ya. Musim durian di sini nih. Di daerah Sukorejo nih musim durian ya, banyak dari Wonosobo mungkin nih. Nah, ini pertigaan ini nih, kalau kita belok ke kiri tuh ke arah Dieng, tapi lewat Tambi jalurnya. Nanggung. Kita mau ke arah Weleri, terus belokan kiri kedua di bundaran, kita belok ke kiri teman-teman nih. Udah pakai ini sabuk pengaman belum sih? Udah, oke. Lalu lintas untuk saat ini masih ramai lancar teman-teman nih. Masih banyak aktivitas warga lokal daerah sini tuh masih banyak. Karena emang masih sore sih, masih di bawah jam 7. Masih di bawah jam 7 nih. Jam 7 kurang 3, 18.57. Konsumsi BBM tuh semalam udah saya isi di daerah Kutoarjo 250.000, dan sekarang itu baru berkurang 2 bar ya. Kalau kita belok ke kiri sana tuh jalan yang ke arah
Bawang, tapi bukan ke arah Dieng, itu ke arah Bawang, nembusnya di daerah Batang nanti. Sebelum Alas Roban kalau nggak salah sih. Kita lanjutkan perjalanan kembali setelah kita ngebalap bis Murni Jaya. Kalau bis tuh kalau nanjak dia tenaganya harus ekstra, makanya dia pelan banget kalau nanjak ya. Cuaca masih gerimis tipis-tipis teman-teman, masih disiram gerimis tipis-tipis nih di daerah mana nih. Pelan banget mobil. Oke, jalanan sudah kembali ke jalur yang tikung menikung meliuk-liuk nih teman-teman nih. Jalur arah turun ke Weleri dari Sukarojo tuh emang tikungan, banyak tikungan meliuk-liuk karena emang turun gunung ya. Nanti vegetasinya tuh vegetasi hutan ya kurang lebih 5 kilo lagi lah. Kita masih jarak tempuh kita menuju Weleri itu sekitar 16 kilo lagi, atau sekitar setengah jam lebih lah, 35 menit. Kalau dari Sukarojo tadi, kalau mau langsung checkpoint ke Jakarta itu bisa langsung, dan itu pasti diarahkan ke arah Weleri, nggak mungkin diarahkan ke arah Bawang Limpung, itu jalurnya sedikit memutar karena kalau situ tuh jalanan sudah mulai gelap kembali nih teman-teman nih. PJU ya, kecuali penerangan jalannya dari lampu kendaraan kita masing-masing. Oke teman-teman, kita sudah masuk di wilayah jalan yang menikung-nikung lagi nih, cuman ini lebih banyak turunannya. Masih 12 km menuju ke Weleri. Ditemani truk engkel ya. Nah, depan kita tuh jurang tuh teman-teman tuh. Kita ketemu bis malam lagi nih teman-teman, ditemenin sama bis malam. Bis apakah itu? Di depan belum kelihatan. Ternyata Pandawa 87 jurusan Jakarta Jogja, yang via Temanggung ya. Apa ini? Ada apa kah ini? Ya, terima kasih. Ada apakah di depan ada yang ngatur? Oh itu ada truk mogok. Truk mogok tuh di tiku tanjakan tuh, patah asli. Aduh kasihan banget, muatannya berat nih, apa hebel nih. Pas tanjakan pisan itu, wih ngeri sedap dah. Oke, kita masih ngikutin bis malam Pandawa 87 ya. Biasanya tuh kalau ngikutin bis enak tuh ya, kita dikasih aba-aba kalau misalnya dia mau berhenti atau dia mau nyalip tuh dikasih aba-aba sama dia tuh.
kita boleh ngekor atau enggak. Pas nyalip tuh dia ngasih aba-aba ya. Jalannya juga masih tikung menikung dan gelap sekali teman-teman. Oke teman-teman, masih di jalur yang sama, jalur Sukorejo Weleri, Jalan Raya Sukorejo Weleri. Kita masih konvoy dengan 4 bus di depan kita tuh teman-teman tuh. Ada Pandawa 87, terus Sinar Jaya, Sinar Jaya, Sinar Jaya Sleeper. Terus depannya lagi Murni Jaya, depannya lagi Handoyo teman-teman. Masih beriringan karena emang jalan yang sempit kayak gini nih, kalau dan menikung-nikung kayak gini nih, kalau kita nyalip bus tuh harus penuh perhitungan ya. Jangan asal nyalip aja, karena bahaya. Antri hitungan 4 jam ini. Depannya itu Murni Jaya di depan. Bagus ya, City Light tuh, City Light kota ini, kota Kendal. Itu itu lampu-lampu kota. Beruntung kalau rel sini tuh pas nggak hujan, jadi kelihatan pemandangan City Light dari jalan Kuntilanak. City Light kota Batang apa Weleri itu ya. Kita ini ada di Kabupaten Kendal apa Pekalongan. Kayaknya sih udah masuk Kabupaten Kendal sih. Kabupaten Batang nggak tahu dah. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau saya salah dalam menyebutkan daerah tuh. Mohon maaf. Arsya belum ngantuk teman-teman, karena Arsya tuh baru bangun tidur tadi 5:30. Dan sekarang lagi nemenin ayahnya mengemudi. Arsya kenapa belum bobo? Hah? Oh lapar, saya mau makan. Ntar ya kalau kita ketemu tempat makan yang enak, kota-kota gitu, ini kan masih di tengah hutan nih. Masih di pegunungan kita nih. Ntar lagi lah, dikit lagi. Wah, jalurnya kuning di, ramai berarti di ini di Google Map. Ramai tuh di depan sana tuh. Berarti, waduh. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di Weleri teman-teman. Kita mau belok ke kiri, mau ke arah tol Trans Jawa. Lalu lintas di kota Weleri itu sangat ramai teman-teman. Terutama di sini banyak persinggahan untuk istirahat bis malam nih. Dan kalau kita sebelah kanan tuh, belok kanan tuh ada perlintasan rel kereta api. Itu menyebabkan kalau misalnya ada kereta lewat itu menyebabkan
kemacetan juga tuh teman-teman, jadinya terhambat tuh. Nah ini kalau Sinar Jaya tuh mau ngambil arah ke kanan, dia mau istirahat di rumah makan Sari Rasa kayaknya sih, Kendal. Wah rame banget, rame banget. 3,5 jam lagi menuju pergantian tahun. 3 jam, 4,5 jam lagi menuju pergantian tahun 2025 ke 2026. Sekarang jam 7.36, 19.36. Oke, lampu hijau. Nah ini Pendawa 87 nggak istirahat ya, dia langsung tuh, nggak kayak tadi Sinar Jaya tuh. Sinar Jaya sama Murni Jaya belok ke kanan dia karena mau masuk rumah makan Sari Rasa mungkin tuh, Kendal. Kendal kaline wungu. Fales amat. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita kembali menuju jalan tol Trans Jawa. Ya, Aca bobo aja dulu, nanti kalau kita rest area baru ayah bangunin membuat makan. Oke. Ini masih lama, kita kan baru makan tadi jam 3, masih kenyang banget ya, aja masih kenyang nih. Oh, jalan. Boleh. Nah, di sebelah kanan tuh banyak tempat istirahat travel ya. Travel tuh pada istirahat di situ tuh. Ya, kita ambil jalur yang paling kiri buat masuk tol nih. Itu apaan? Wisata ya? Mana? Bis Murni Jaya. Oke, kita udah mau masuk gerbang tol Uleri teman-teman. Dengan kondisi aspal yang basah karena tadi sore hujan nih daerah sini nih. Kayaknya hujannya rata se-Jawa Tengah sih ini. Mulai dari Purworejo tuh udah hujan tadi sore tuh. Oke, jam 7.41 teman-teman, kita sudah masuk di gerbang tol Uleri nih, menuju ke Bekasi. Tarif tolnya mungkin belum bayar ya. Oke, belum bayar teman-teman. Nah, di sebelah kiri kita tuh ada bis Bandung Express, Legend Bus dari Bandung nih. Kita ambil jalur yang paling kanan teman-teman, menuju ke Jakarta, ke arah Jakarta. Oke teman-teman, setelah kita masuk di gerbang tol Uleri itu, ruas tol Uleri, kita lewatin jembatan ikonik tol Trans Jawa ya, tol Kalikuto. Apa ya? Bener nggak sih tol Kalikuto ya? Jembatan Kalikuto ya. Jembatan ikonik di tol Trans Jawa nih teman-teman nih.
panjang sebentar, saya lihat dulu. Oke. Wah, nggak ada tuh, cuman namanya doang, jembatan Kalikuto. Wush, wush, jalannya, sambungan tolnya ngeri banget di jembatan itu. Bangun cuy. Kenceng banget, gila. Mantap, kejar-kejaran. Oke teman-teman, akhirnya di penghujung tahun 2025 telah berganti teman-teman. Sekarang sudah masuk di tahun 2026 teman-teman. Kami dari keluarga kecil Arsya dan mengucapkan selamat tahun baru Masehi 2026. Semoga apa yang dicita-citakan menjadi terwujud. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sampai kita mau ngeres dulu di rest area 102 nih teman-teman nih. Dan suara kembang api sudah dinyalakan teman-teman nih. Waduh. Kita mau ngisi BBM dulu teman-teman. Kenapa? Bensin aja. SPBU. Oke teman-teman, inilah akhir dari perjalanan mudik akhir tahun kami ke Purworejo dan mengunjungi
beberapa destinasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Yogyakarta. Akhirnya kita sampai pada part terakhir dan part penutup dari episode ini, teman-teman. Dengan total trip yang sudah kami lalui itu sekitar 1855 km dengan konsumsi BBM total pembelian BBM yang sudah kami beli itu 1.400.000 ya teman-teman. Untuk biaya tol yang kami keluarkan tuh sekitar 540.000. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Semoga teman-teman semua diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat selamat dunia akhirat, nikmat kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan kami keluarga kecil Arsya di trip-trip kami berikutnya. Salam 1486.